Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Trinanda Amelia, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah A.R. Fatsudin dengan jurusan Teknik Industri. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang ilmu tajwid, qalqalah, dan waqaf. Yuk kita mulai, disimak videonya ya teman-teman. Apa sih itu qalqalah? Secara umum, qalqalah dapat dipahami sebagai getaran atau pantulan. Sementara itu, pengertian qalqalah dalam ilmu tajwid berarti memantulkan getaran suara ketika membaca lafal yang terdapat pada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau diwaqafkan. Qalqalah sendiri terdiri atas 5 huruf, yaitu qaf, to, ba, zim, dal. Selanjutnya ada macam-macam qalqalah, di mana qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama qalqalah kubro. Kubro artinya lebih besar. Hukum bacaan disebut qalqalah kubro adalah bila salah satu qalqalah berharokat sukun karena waqaf atau berhenti. Membacanya harus lebih berkumandang dan lebih jelas. Yang kedua qalqalah sugro. Sugro artinya lebih kecil. Qalqalah sugro ialah bila salah satu huruf qalqalah itu berharokat sukun asli dalam kata-kata bahasa Arab. Membacanya harus bergoncang dan berbunyi membalik. Selanjutnya, kita akan melihat contoh-contoh bacaan tajwid qalqalah dalam Al-Quran. Mari kita simak video berikut ini untuk memahami lebih lanjut tentang qalqalah dan bagaimana cara membacanya dengan benar. Huruf qalqalah itu ada 5, dipantulkan cara bacanya. Ada sughra, ada kubra, kalau disingkat baju ditaqa. Huruf qalqalah itu ada 5 huruf, yaitu huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf. Contoh huruf ba, ma tubduna, bukan ma tubduna. Contoh huruf jim, alaihi ajran, bukan alaihi ajran. Contoh huruf dal, wal qur'anil majid, bukan wal qur'anil majid. Contoh huruf ta, min waraihim muhit, bukan min waraihim muhit. Contoh huruf qaf, innama tu'aduna lasadiq, bukan innama tu'aduna lasadiq. Pengertian waqaf. Waqaf adalah menghentikan bacaan sejenak saat membaca Al-Quran dengan memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas, namun dengan niat untuk melanjutkan bacaan setelah itu. Waqaf terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada waqaf faidil tirari, di mana secara bahasa berasal dari kata dlarara yang berarti darurat. Sedangkan menurut istilah ialah berhenti mendadak karena terpaksa, seperti kehabisan napas, batuk, dan lupa. Yang kedua ada waqaf intizari, di mana secara bahasa artinya menunggu, sedangkan menurut istilah adalah berhenti atau menunggu pada suatu kalimat guna dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang tengah dibaca ketika ia menghimpun beberapa qiraat dan ada beberapa perbedaan riwayat. Yang ketiga ada waqaf intibari qaf intizari, di mana secara bahasa artinya keterangan, berasal dari kata kabaro waqaf intibari. Menurut istilah ialah berhenti pada suatu kalimat untuk menjelaskan al-maktu atau kalimat yang terpotong, dan al-mashhul atau kalimat yang bersambung, atau karena pernyataan seorang pemuji kepada seorang qari yang sedang belajar bagaimana cara mewaqafkannya. Dan yang terakhir ada waqaf intiyari, berasal dari kata khayaro yang berarti memilih.
Wakaf ikhtiyari menurut istilah adalah wakaf yang disengaja atau dipilih, bukan karena sebab, seperti sebab-sebab wakaf yang pertama, kedua, dan ketiga, tetapi merupakan sebab pilihan hatinya sendiri. Nah, mari kita simak video berikut ini untuk memahami lebih lanjut tentang wakaf dan bagaimana sih cara membacanya dengan benar. Waqf lazim, adamul waqf, al-waqfu aula, al-waslu aula, waqf jaiz, mu'anaqah. Pertama, waqf lazim. Nah, kalau ketemu tanda ini di Al-Quran, kita harus berhenti atau waqaf. Contohnya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Yang kedua, adamul waqf. Nah, kalau ketemu tanda ini di Al-Quran, kita nggak boleh berhenti atau waqaf. Kalau mau berhenti, harus diulang dari kata sebelumnya. Contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Yang ketiga, mu'anaqah. Nah, kalau ketemu tanda ini di Al-Quran, kita boleh berhenti di salah satu tandanya, tapi nggak boleh berhenti di keduanya. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.